Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustami Arifin. Nah, untuk kesempatan kali ini saya cuma ingin mempertegas kepada Bapak Ibu semua terkait dengan formasi untuk P3K. Nah, di sini masih banyak yang belum mengetahui terkait dengan perbedaan untuk pelamar umum dan pelamar khusus. Nah, perlu saya tegaskan kepada Bapak Ibu semua bahwasannya untuk pelamar umum di sini, untuk pelamar umum tersebut, jadi Bapak Ibu itu tidak mengabdikan diri di instansi pemerintah. Nah, kasarannya seperti itu, atau Bapak Ibu itu mengabdi di lembaga A, Pemkot Surabaya misalnya. Nah, Bapak Ibu ingin melamar di Pemprov Jatim atau sebaliknya. Nah, itu Bapak Ibu termasuk ke pelamar umum. Oleh sebab itu maka perbedaan antara umum dan khusus. Nah, kalau khusus sekarang, jadi kalau misalnya khusus di sini Bapak Ibu semua itu Bapak Ibu mengabdi di lembaga instansi pemerintah, misalnya Bondowoso, pemerintah kabupaten kotanya ya Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu ingin melamar di Bondowoso juga, dalam artian beda unit kerja, contoh saja Dinas Pendidikan. Kemudian Bapak Ibu ingin melamar di Dinas Perikanan ataupun yang lain tapi dalam satu pemerintah Kabupaten Bondowoso. Nah, itu Bapak Ibu dianggap sebagai pelamar khusus. Nah, itulah perbedaan antara khusus dan umum. Nah, sebenarnya informasi ini sudah saya jelaskan di kesempatan sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu belum mengetahui, Bapak Ibu bisa cek saja video saya lengkapnya. Kesempatan kali ini hanya mempertegas saja antara perbedaan yang khusus dengan yang umum. Jadi seperti itu. Jadi setelah Bapak Ibu mengetahui video ini, saya harapkan Bapak Ibu sudah bisa meraba-raba nih. Saya akan melamar di kebutuhan khusus atau saya akan melamar di kebutuhan umum. Ingat, kebutuhan khusus dan kebutuhan umum itu berbeda. Kalau kebutuhan khusus itu tanpa nilai ambang batas. Sedangkan untuk kebutuhan umum di situ ada NAB yang harus Bapak Ibu penuhi terlebih dahulu. Apa itu NAB? Yaitu nilai ambang batas, di mana ada passing grade di dalamnya. Nah, passing grade tersebut yang mengatur memang sudah ada Menpannya. Jadi sudah ada aturan dari Menpan RB. Oleh sebab itu maka setiap kompetensi teknis yang diujikan itu berbeda-beda untuk nilai passing grade-nya. Nah, sedangkan untuk yang khusus tanpa passing grade, langsung penilaian berdasarkan dengan peringkat terbaik. Dan peringkat terbaik itulah yang nantinya akan diambil langsung secara otomatis. Tapi perlu diketahui juga apakah di dalam formasi tersebut itu ada formasi untuk yang sudah melamar THK2-nya atau tidak. Seandainya ada THK2-nya, nah hati-hati, perlu diketahui yang akan diutamakan diambil adalah yang X THK2 dibandingkan dari yang non ASN. Meskipun sama-sama kebutuhan khusus. Karena untuk kebutuhan khusus sesuai dengan Menpan RB nomor 648, yang diutamakan itu adalah yang THK2 terlebih dahulu, baru yang tenaga non ASN. Oleh sebab itu maka bagi Bapak Ibu semua harap hati-hati di sini dalam proses ataupun dalam memilih formasi yang akan ditentukan. Nah, nanti Bapak Ibu misalnya memilih formasi yang ada THK2-nya nih. Bapak Ibu melamar, tapi Bapak Ibu akan ditolak tentunya. Kenapa? Karena sudah ada THK2 yang melamar di situ. Tapi juga diketahui berdasarkan informasi THK2 itu pun harus pekerjaannya yang relevan. Jadi pengalaman kerjanya itu yang relevan dengan bidangnya. Seperti itu. Kalau misalnya contoh saja Bapak Ibu di kepegawaian nih, analis ahli pertama aparatur. Nah, sumber daya aparatur. Kemudian Bapak Ibu ingin melamar di penyuluh kehutanan atau apa seperti itu. Nah, itu diketahui apakah relevan atau tidak. Seandainya tidak relevan mungkin akan ditolak oleh Panseldas administrasi nantinya. Jadi Bapak Ibu ketika akan bersaing dengan THK2 dan pekerjaan pengalaman kerjanya sudah relevan, nah hati-hati nih, Bapak Ibu bisa saja ditolak nantinya. Oleh sebab itu maka tipsnya adalah carilah pekerjaan di mana di situ tidak ada XTHK2-nya dan Bapak Ibu bisa melamar di dalamnya. Nah, cari saja formasi. Bapak Ibu bisa masuk, bisa searching di website instansi masing-masing. Setelah searching, Bapak Ibu nantinya Bapak Ibu bisa mendaftar. Nah, mendaftar dan lengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Seandainya nanti di persyaratan Bapak Ibu tidak memenuhi, maka jangan sekali-sekali Bapak Ibu mendaftar.
Kenapa? Karena akan ditolak tentunya oleh Panselda, yaitu panitia seleksi daerahnya. Nah, sekali lagi, hati-hati dalam proses pemilihan data, pemilihan formasi. Mohon maaf juga di sini Bapak Ibu, dari tadi saya mondar-mandir dikarenakan saya sekarang lagi dinas luar dan posisi tidak berada di dalam studio. Nah, tips saya, hati-hati dalam proses pemilihan formasi, pastikan tidak ada THK2-nya. Karena yang diutamakan adalah THK2 meskipun nilai THK2 itu kecil. Nah, bagaimana Bapak Ibu semua? Semoga dengan informasi ini Bapak Ibu bisa memilih dan mengira-ngira nih, saya akan memilih yang di mana. Nah, seperti yang saya sampaikan, hati-hati, cek terlebih dahulu formasinya apakah di instansi tersebut ada THK2-nya atau tidak. Seperti itu. Nah, mungkin sekian Bapak Ibu semua, ini tanpa editing. Semoga bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya, aktifkan notifikasinya. Dan tunggu saja Bapak Ibu semua, setiap harinya Abah Channel mengupdate informasi, sehingga Bapak Ibu akan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.